Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Olahraga 1 Menit. Ya guys, ini video pertama saya nih yang panjang ya. Yang pastinya durasinya lebih panjang. Kenapa kita buat video panjang? Karena sebelumnya ada komentar-komentar dari siswa dari murid saya itu, Pak, bikin videonya yang lebih panjang, Pak, masa olahraga cuma 1 menit. Oke, maka dari itu saya buat nih sekarang videonya yang lebih panjang ya. Tapi sebelumnya saya minta tolong untuk subscribe channel YouTube ini guys ya, supaya channel YouTube ini bisa semakin berkembang lagi ya. Dan jangan lupa loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video lainnya ya. Baiklah, langsung saja ya guys. Karena saya lihat dari video short kemarin, itu respon penonton ternyata lebih banyak kepada konten saya yang membahas tentang olahraga tradisional ya. Maka dari itu nih, saya buat video pertama kali ini membahas tentang olahraga tradisional. Sebelumnya ada yang tahu apa itu olahraga tradisional? Ya, kalau ada yang tahu boleh komen ya guys. Boleh komen apa aja gitu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu olahraga tradisional ya. Apabila nanti ketika saya menjelaskan ada perkataan saya yang salah, mohon dikoreksi ya guys. Oke, olahraga tradisional adalah olahraga warisan kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia ya guys. Jadi asli dari Indonesia. Olahraga tradisional perlu dikembangkan demi ketahanan budaya bangsa, karena olahraga tradisional merupakan bagian dari kebudayaan yang mengandung nilai-nilai luhur ya guys. Selain itu, olahraga tradisional juga dapat diartikan sebagai aktivitas fisik dan mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh yang didasarkan pada nilai tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, olahraga tradisional memiliki unsur keterampilan fisik, kecepatan berpikir, serta implementasi terhadap nilai sosial dan budaya. Oke, sampai sini paham ya guys pengertian dari olahraga tradisional. Nah, berikutnya ada yang tahu nggak apa aja jenis-jenis olahraga tradisional? Ya, yang tahu seperti biasa ya, komen di kolom komentar guys. Nah, untuk jenis-jenis olahraga tradisional ada banyak sekali guys ya. Yang pertama ada gobak sodor. Nah, yang kedua ada terompah panjang atau bakiak. Yang ketiga ada enggrang. Yang keempat ada bola sundul, ada sepak takraw, ada pencak silat, dan masih banyak yang lainnya guys ya. Jadi banyak banget olahraga tradisional yang berasal dari negara kita Indonesia guys. Nah, masih banyak banget ya. Yang ingin menambahkan boleh di kolom komentar guys. Siapa tahu ada yang belum disebutkan tadi ya kan, ada olahraga tradisional yang kalian ketahui yang belum disebutkan tadi, boleh di komen guys. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia wajib untuk melestarikan budaya tradisional ini guys. Oke guys, karena tidak mungkin saya langsung menjelaskan semuanya karena terlalu banyak ya. Makanya untuk video kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang olahraga tradisional gobak sodor ya. Kenapa? Kenapa untuk video pertama kali ini saya akan membahas tentang gobak sodor? Ada yang tahu? Oke, karena tanpa kita sadari ya, apalagi yang seusia saya nih ya, lahiran tahun 90-an, kita pernah bermain gobak sodor guys ya. Yang kalau pada waktu itu saya mengenal dengan nama galaksin. Ya nggak? Pernah main galaksin, pernah dong ya. Nah, sebenarnya penyebutannya itu salah guys ya, bukan galaksin tapi galah asin. Oke, kita bahas ya supaya kita bisa lebih memahami gobak sodor ini guys. Jadi nanti ya, kalian yang penyebutannya sudah benar nih, galah asin, wah itu mantap ya. Buat yang belum, kita nonton sama-sama, kita belajar sama-sama guys ya. Oke, baiklah, kita langsung
bahas lebih dalam nih guys tentang olahraga tradisional gobak sodor atau galah asin ya guys. Gobak sodor adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan berkelompok. Terdiri dari dua suku kata ya, yaitu gobak yang berarti yang bergerak, artinya bergerak, dan sodor yang artinya tombak. Nah, di beberapa daerah permainan ini punya nama yang berbeda-beda. Misalnya kayak di Riau nih. Di Riau namanya itu lebih dikenal dengan galah panjang. Nah, sementara untuk di Jawa Barat itu penyebutannya galah asin. Nah guys, galah asin ya, bukan galaksin. Nah, meskipun penyebutan yang berbeda di setiap daerah, namun permainan gobak sodor ini punya aturan main yang hampir sama. Sebelum mengetahui cara mainnya, kita kulik dulu yuk sejarah singkat permainan ini. Nah, mungkin kalian belum tahu nih, ya, kalau ternyata permainan gobak sodor ini bukan asli dari Indonesia guys. Ya, dirangkum dari buku Etnofisika dalam seri permainan tradisional oleh Nenden Mulyaningsih dan kawan-kawan. Dalam sejumlah literatur Belanda disebut bahwa kata gobak sodor diambil dari kata gobek trok de door yang artinya menembus pintu. Nah, pada zaman dahulu sejarah gobak sodor bermula dari para prajurit Indonesia yang memainkan permainan ini. Mereka memainkan gobak sodor untuk jadi salah satu latihan kemampuan perang. Hanya saja tombak yang digunakan adalah tombak yang tumpul. Nah, prajurit yang dulu menyebutnya dengan sodoran atau tombak berujung tumpul. Sejak saat itu, permainan ini kemudian menjadi populer dengan nama gobak sodor. Nah, sekarang jadi tahu ya guys sejarah tentang gobak sodor. Oke, sampai sini paham ya guys tentang sejarah gobak sodor. Mari kita lanjut pembahasan aturan dan cara bermain gobak sodor. Permainan gobak sodor dimainkan secara berkelompok atau tim yang terdiri dari 2 tim. Biasanya satu tim itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Ya guys, tergantung adanya. Misalkan nanti kalian mau main ada 8 orang, berarti bisa satu tim 4 orang gitu guys ya. Oke, dikutip dari buku Kemendikbud bertajuk Serunya Permainan Tradisional Anak Zaman Dahulu karya Andreas Supiono. Dalam permainan gobak sodor dibutuhkan strategi dan kerjasama. Tugas penjaga dalam permainan gobak sodor adalah menjaga tim agar tidak bisa melewati garis horizontal dan vertikal yang sedang dijaganya dengan menangkap anggota tim lawan. Ya guys, setiap anggota tim harus bisa punya kecepatan untuk melewati sang penjaga garis. Jika tidak, sang penjaga garis akan menangkap kamu. Artinya berarti tim kalian akan bertukar posisi dengan tim lawan gitu guys ya. Nah, untuk cara bermain gobak sodor pada umumnya dimainkan di lapangan bentuk segi 4 dengan ukuran 9 kali 4 meter yang terbagi jadi 6 bagian. Oke, bagi kotak tersebut menjadi 2 bagian untuk garis vertikal dan garis horizontal. Jumlah garis horizontal nantinya disesuaikan dengan jumlah anggota tim. Nah, anggota tim yang mendapatkan giliran sebagai penjaga garis terbagi jadi 2, yaitu penjaga garis batas vertikal dan garis horizontal. Pemain yang menjaga garis horizontal harus berusaha untuk menghalangi pemain lawan supaya tidak bisa melewati garis yang dijaganya. Sementara bagi penjaga garis vertikal berada di bagian tengah lapangan dan punya akses untuk ke seluruh garis batas vertikal ya guys. Jadi yang penjaga garis vertikal ini dia bisa dari ujung ke ujung ya guys. Beda sama yang jaga horizontal. Nah, pemain penyerang harus berusaha untuk melewati garis di paling awal supaya bisa melewati penjagaan. Teman tim penyerang bisa membantu untuk mengecoh penjaga ya supaya kawannya bisa melewati garis. Supaya bisa menang, semua anggota tim penyerang harus bisa lolos melewati penjagaan garis sampai garis akhir secara lengkap guys ya. Jadi kalau misalkan
pemainnya ini ada 5 orang gitu ya. Ada 5 orang, 4-nya sudah berhasil nih guys, tapi ternyata 1 gagal. Itu kita bergantian ya, nggak jadi dapat poin gitu, nggak jadi menang ya guys. Jadi harus semuanya, misalnya 5 anggota, 5-5-nya harus mencapai garis akhir gitu guys ya. Nah, tim siapa yang punya poin terbanyak, maka mereka lah yang akan menjadi pemenangnya gitu. Jadi banyak-banyakan poin nih guys ya. Oke, sampai sini paham ya cara bermain gobak sodor. Nah, ternyata dalam permainan gobak sodor atau galak asin ini terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya guys. Ada yang tahu nggak apa aja? Oke, ada yang tahu? Komen lagi ya. Nah, berikut ini beberapa nilai yang terkandung dalam permainan gobak sodor. Di antaranya nilai pengaturan strategi. Nah, selanjutnya nilai kerjasama, nilai kejujuran, nilai sportivitas, nilai kepemimpinan, dan nilai kekompakan ya guys. Nah, itu dia guys. Baiklah, itu tadi sejarah hingga cara bermain gobak sodor ya, yang tadi salah satu permainan tradisional yang cukup terkenal di Indonesia. Coba yang sudah pernah bermain gobak sodor komen pengalaman kalian, keseruan kalian ya, seru nggak bermain gobak sodor. Nah, yang belum pernah bermain gobak sodor, ayo guys, coba ajak teman-temannya untuk bermain gobak sodor ya, biar kita juga merasakan gimana keseruannya bermain gobak sodor ya guys. Oke, baiklah guys, kita sudah sampai di ujung video. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama, menonton dan mendengarkan video ini. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya guys. Baiklah, waktunya saya mengakhiri video ini. Apabila kalian suka video ini boleh di like. Apabila ada kesalahan atau kesalahan kata atau penyampaian atau materi yang saya berikan, saya mohon maaf ya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini supaya video ini bisa terus berkembang ya guys. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Oke, baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya guys.